Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Joni Hidayat, Jeki Leosandri, dan saya sendiri Wira Setia Ravanelli akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 1 yaitu Introduction dan bab 2 Akuntansi dalam kondisi yang ideal. Baiklah, untuk pembagian materi yang bab 1 yaitu ada yang pertama ada tujuan buku ini, yang kedua beberapa perspektif sejarah, yang ketiga ada kegagalan pasar 2007 dan 2008, yang keempat ada kontrak yang efisien, yang kelima adalah sebuah catatan tentang perilaku yang etis. Materi yang keenam yaitu standar akuntansi berbasis aturan dan standar akuntansi berbasis prinsip. Selanjutnya itu kompleksitas informasi dalam akuntansi, keuangan, dan pelaporan. Yang ke-8 ada peran penelitian akuntansi. Yang ke-9 ada pentingnya asimetri informasi, dan yang terakhir yang ke-10 ada masalah dasar teori akuntansi keuangan. Selanjutnya yang ke-11 peraturan sebagai reaksi terhadap masalah dasar. Yang ke-12 organisasi dari buku ini, dan yang terakhir ada relevansi teori akuntansi keuangan terhadap praktek akuntansi. Baiklah, untuk bab yang kedua yaitu subbabnya, yang pertama ada overview, yang kedua the present value model under certainty, yang ketiga the present value model under uncertainty, yang keempat ada example of present value accounting, yang kelima ada historical cost accounting revised, yang keenam ada the non-existence of true net income, yang ketujuh ada konklusi dari akuntansi dalam kondisi yang ideal. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu yang pertama mengenai tujuan dari bab 1 buku ini, dimana tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan pembaca kesadaran kritis tentang lingkungan akuntansi dan pelaporan keuangan saat ini dengan mempertimbangkan beragam kepentingan pengguna eksternal dan manajemen. Jadi dalam bab 1 ini dianggap bahwa mahasiswa akuntansi yang telah terkena metodologi dan praktek akuntansi harus atau perlu memeriksa implikasi akuntansi keuangan itu yang lebih luas untuk kerja ekonomi yang adil dan efisien. Jadi maksudnya itu mahasiswa akuntansi itu harus lebih aware terhadap bagaimana kondisi ekonomi yang sebenarnya terjadi dan bagaimana prinsip implikasi akuntansi keuangan yang itu pada ekonomi yang sebenarnya. Baiklah, materi yang selanjutnya itu beberapa perspektif sejarah. Dalam beberapa perspektif sejarah ini akan digambarkan bagaimana standar yang kita kenal saat ini terbentuk dan apa yang menyebabkan terbentuknya standar tersebut. Yang pertama itu sejarah dari akuntansi itu sendiri, yaitu akuntansi memiliki sejarah yang panjang. Perspektif akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan entry ganda. Deskripsi lengkap pertama dari sistem ini muncul pada tahun 1494 yang ditulis oleh Luca Paciolo, seorang biksu atau ahli matematika dari Italia. Di Eropa, perkembangan akuntansi penting terjadi, tepatnya pada tahun 1602. Didirikanlah suatu perusahaan pertama yang mengedarkan atau mengeluarkan sahamnya yang memiliki liabilitas terbatas kepada pemegang saham. Sahamnya tersebut dijual atau diedarkan di Amsterdam Stock Exchange yang juga didirikan pada tahun 1602. Pada tahun-tahun berikutnya, konsep perusahaan saham gabungan dengan keberadaan permanen, kewajiban terbatas, dan saham yang diperdagangkan di bursa saham menjadi bentuk penting dari organisasi. Akibat perkembangan tersebut, jelas investor membutuhkan informasi keuangan tentang perusahaan yang sahamnya mereka perdagangkan. Maka dimulailah transisi panjang untuk akuntansi keuangan dari sistem yang awalnya memungkinkan pedagang untuk mengontrol operasinya sehari-hari ke sistem yang memberikan informasi kepada investor yang tidak terlibat langsung dalam operasi sehari-hari perusahaan. Adalah kepentingan bersama perusahaan dan investor bahwa informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan dapat dipercaya. Dengan demikian, meletakkan dasar untuk pengembangan profesi audit dan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, Undang-Undang Perusahaan Inggris pada tahun 1844 dibuat. Dalam undang-undang inilah konsep
pemberian neraca yang diaudit untuk pemegang saham pertama kali muncul dalam undang-undang, meskipun persyaratan ini dicabut pada tahun-tahun berikutnya dan tidak berlakukan kembali sampai awal tahun 1900-an. Selama interval tersebut, penyediaan informasi hanya dilakukan secara sukarela, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kurangnya prinsip akuntansi. Selanjutnya, pada abad ke-20, perkembangan besar dalam akuntansi keuangan bergeser ke Amerika Serikat yang bertumbuh pesat dalam kekuatan ekonomi. Pengenalan pajak penghasilan badan di Amerika Serikat pada tahun 1909 memberikan dorongan besar untuk pengukuran pendapatan dan berpengaruh dalam membujuk para manajer bisnis untuk menerima amortisasi sebagai pengurang dari pendapatan. Namun demikian, akuntansi di Amerika Serikat tetap relatif tidak diatur, dengan pelaporan keuangan dan audit sebagian besar masih sukarela. Namun kejatuhan pasar saham pada tahun 1929 dan mengakibatkan depresi hebat menyebabkan perubahan besar oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, di mana perubahan besarnya itu adalah pembentukan SEC atau Securities and Exchange Commission oleh Securities Act pada tahun 1934 dengan fokus melindungi investor melalui struktur berbasis pengungkapan. Undang-undang tersebut mengatur transaksi sekuritas perusahaan yang memenuhi tes ukuran tertentu dan yang sahamnya diperdagangkan di lebih dari satu negara. Sebagai bagian dari mandatnya, SEC memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investor diberikan informasi yang memadai. Dengan demikian, legislasi sekuritas pada tahun 1934 tersebut dapat dianggap sebagai perpindahan dari alasan penghindaran peraturan untuk pengungkapan ke arah penyediaan informasi berkualitas lebih baik kepada investor sebagai cara untuk mengendalikan praktik keuangan yang manipulatif. Faktor yang berkontribusi terhadap keruntuhan pasar adalah terungkapnya berbagai penyimpangan pelaporan keuangan. Seringkali ini melibatkan mengenai pengakuan pendapatan yang telah lama menjadi masalah dalam teori dan praktik akuntansi. Hal tersebut dan banyak lainnya pelanggaran pelaporan terjadi terlepas dari kenyataan bahwa laporan keuangan perusahaan yang terlibat telah diaudit dan disertifikasi sesuai dengan GAAP. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan kinerja pasar modal sangat terguncang. Salah satu hasil dari pengurangan kepercayaan publik adalah meningkatnya regulasi. Contohnya yaitu adalah Sarbanes-Oxley Act yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2000-an. Undang berskala luas ini dirancang untuk memulihkan kepercayaan diri dengan mengurangi kemungkinan kecurangan akuntansi yang telah terjadi sebelumnya. Undang-undang tersebut melakukan dengan memperketat fungsi audit dan meningkatkan tata kelola perusahaan, di mana dengan tata kelola perusahaan dimaksudkan kebijakan-kebijakan yang menyelaraskan kegiatan perusahaan dengan kepentingan investor dan masyarakat. Sebagai contoh, itu pembentukan komite audit dan dewan direksi adalah kebijakan tata kelola perusahaan untuk memperketat fungsi audit dengan meningkatkan komunikasi antara dewan dan auditor perusahaan, terutama di mana auditor memiliki kekhawatiran tentang operasi manajer, akuntansi, dan pelaporan perusahaan. Materi selanjutnya itu kegagalan pasar pada tahun 2007 dan 2008. Terlepas dari peraturan dan standar baru, bagaimanapun penggunaan SPE atau Special Purpose Entity tidak menurun, terutama oleh lembaga keuangan di mana mereka sering disebut kendaraan investasi terstruktur atau SIV. Kendaraan ini sering disebut oleh pemberi pinjaman seperti bank, perusahaan hipotek, dan lembaga keuangan lainnya untuk mengamankan kepemilikan hipotek, saldo kredit, pinjaman mobil, dan aset keuangan lainnya. Artinya, lembaga akan mentransfer kumpulan besar aset ini ke SIV yang disponsori. SIV kemudian akan menggabungkan mereka ke dalam surat berharga yang didukung aset atau ABS. Selanjutnya, berbagai tahapan dari ABS ini kemudian akan dijual kembali kepada investor atau terutama untuk trans kualitas terendah yang disimpan oleh SIV dan sponsornya untuk membantu meyakinkan investor bahwa perusahaan berdiri di belakang investasi yang dijualnya. Ketika hipotek melakukan pembayaran, uang akan mengalir ke SIV dan ke pemegang trans. Setelah dikurangi berbagai biaya, pemegang kualitas yang lebih tinggi menerima keuntungan yang lebih rendah daripada pemegang kualitas yang lebih rendah karena mereka kurang tunduk kepada default atau gagal bayar oleh peminjam hipotek asli. ABS ini sangat populer di kalangan investor termasuk banyak lembaga keuangan karena mereka menawarkan pengembalian yang lebih tinggi daripada misalnya obligasi dan dipandang tidak lebih berisiko daripada obligasi meskipun pengembaliannya lebih tinggi.
Sebagian persepsi keselamatan ABS ini dipicu oleh keyakinan bahwa harga rumah yang menjadi keamanan utama yang mendasari hipotek tersebut akan terus meningkat. Keselamatan yang dirasakan juga ditingkatkan karena diversifikasi risiko kredit yang jelas, di mana risiko kredit adalah risiko bahwa pihak dalam kontrak keuangan tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Mulai tahun 2007, seluruh struktur ini runtuh. Semakin jelas bahwa karena praktik pemberian pinjaman yang lemah untuk memicu permintaan akan semakin banyak ABS untuk memberi keuntungan leverage. Banyak hipotek yang mendasari ABS tidak mungkin dilunasi. Akibatnya, keuntungan utama ABS dari perspektif investor yaitu diversifikasi risiko kredit di banyak aset serupa ternyata menjadi kelemahan terbesar mereka. Sekuritas yang didukung aset tidak memiliki transparansi, artinya investor tidak tahu apa yang ada dalam saham tersebut. Ini khususnya terjadi pada CDO atau Collateralized Debt Obligation yang cenderung tidak diperdagangkan secara publik. Ketika kekhawatiran tentang gagal bayar hipotek dan harga rumah meningkat, investor tidak dapat menentukan berapa banyak hipotek yang terkait dengan ABS tertentu yang kemungkinan akan memburuk. Menilai ABS sangat sulit karena kerumitannya. Akibatnya, model penilaian berdasarkan variabel pasar yang berfungsi dengan baik yang telah digunakan selama bertahun-tahun untuk menilai sekuritas seperti opsi tidak tersedia untuk ABS. Yang lebih penting bagi akuntan adalah kegagalan untuk secara memadai mengendalikan risiko leverage yang berlebihan dalam upaya mencari keuntungan leverage. Manajer perusahaan didorong untuk dimungkinkan mengambil risiko yang berlebihan karena seperti dijelaskan sebelumnya, standar akuntansi keuangan memungkinkan perusahaan sponsor untuk menghindari konsolidasi SIV sehingga menghasilkan leverage dalam jumlah besar. Selanjutnya itu 4 poin yang relevan yang dapat diambil dari segi akuntansi dari peristiwa yang baru saja dijelaskan. Yang pertama itu laporan keuangan harus transparan sehingga investor dapat menilai aset dan liabilitas dengan benar dan perusahaan yang memilikinya. Sehubungan dengan aset dan liabilitas keuangan yang kompleks, transparansi mencakup pelaporan penuh model yang digunakan untuk menentukan nilai, pengungkapan kewajiban pembelian kembali, dan penjelasan tentang eksposur risiko dan strategi manajemen risiko, termasuk penggunaan swap gagal bayar kredit. Poin yang kedua itu akuntansi nilai wajar, yang didasarkan pada nilai pasar atau taksirannya, dapat mengecilkan nilai pakai ketika pasar runtuh karena harga likuiditas yang dihasilkan dari penurunan kepercayaan investor yang parah. Ini mengarah pada manajemen dan bahkan pemerintah. Poin yang ketiga itu kegiatan di luar neraca harus dilaporkan sepenuhnya, bahkan jika tidak dikonsolidasikan, karena dapat mendorong pengambilan risiko yang berlebihan oleh manajemen. Poin yang keempat yaitu karena standar akuntansi adalah suatu bentuk regulasi, perubahan substansial untuk standar yang ada termasuk peningkatannya pengungkapan kompensasi manajer telah terjadi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kontrak yang efisien. Para penetap standar tampaknya merasa bahwa akuntansi nilai wajar adalah cara terbaik untuk menerapkan konsep kegunaan keputusan yang dikembangkan selama tahun 1960-an. Sebagai contoh, banyak instrumen keuangan dinilai pada nilai wajar. Namun kritik terhadap akuntansi nilai wajar yang timbul dari krisis pasar telah memperkuat pandangan alternatif pelaporan keuangan, yaitu pendekatan kontrak yang efisien untuk pelaporan keuangan. Kontrak yang efisien berpendapat bahwa kontrak yang dimasukkan perusahaan menciptakan sumber utama permintaan untuk informasi akuntansi. Peran informasi akuntansi dipandang sebagai salah satu membantu memaksimalkan efisiensi kontrak atau secara umum untuk membantu tata kelola perusahaan yang efisien. Kontrak hutang dan kompensasi dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Untuk saat ini cukup untuk dicatat bahwa kontrak ini biasanya tergantung pada variabel akuntansi seperti laba bersih. Peran pelaporan keuangan untuk tujuan kontrak utang dan kompensasi adalah untuk menghasilkan kepercayaan. Kontrak yang efisien menghasilkan kepercayaan ini dengan biaya terendah. Jadi perjanjian dalam kontrak utang di mana perusahaan peminjam tidak akan membayar dividen jika modal kerjanya turun di bawah tingkat yang ditentukan. Meningkatnya kepercayaan pemberi pinjaman dalam keamanan pinjaman mereka. Kontrak yang efisien mengarah pada beberapa perbedaan kebijakan akuntansi utama dari pendekatan pengukuran dari pelaporan keuangan yang dibayangkan oleh para pembuat standar. Karena kepercayaan dikompromikan sejauh manajer dapat memanipulasi nilai-nilai variabel akuntansi yang digunakan dalam kontrak. Salah satu perbedaan adalah peningkatan penekanan relatif terhadap akuntansi nilai saat ini pada keandalan informasi akuntansi.
Keandalan informasi akuntansi menguntungkan kreditor dengan meningkatkan kepercayaan mereka bahwa manajer perusahaan tidak akan mengambil tindakan yang merugikan kepentingan mereka. Keandalan juga menguntungkan kontrak kompensasi dengan meningkatkan kepercayaan pemegang saham bahwa manajer tidak dapat menutupi kinerja yang buruk dengan memanipulasi secara terbuka laba bersih dan nilai-nilai di dalam neraca. Perbedaan utama kedua pendekatan pengukuran adalah peran konservatisme dalam pelaporan keuangan tersebut, di mana konservatisme ini kerugian yang belum direalisasi dari penurunan nilai diakui ketika terjadi, tetapi keuntungan dari kenaikan nilai tidak diakui sampai mereka direalisasikan. Standar akuntansi mencakup banyak contoh konservatisme, seperti biaya persediaan atau pasar yang lebih rendah, dan uji penurunan nilai untuk aset modal atau kapital aset, dan banyak instrumen keuangan lainnya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu sebuah catatan tentang perilaku yang etis. Runtuhnya Enron dan WorldCom dan runtuhnya kepercayaan publik yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, serta kehancuran pasar menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memulihkan dan mempertahankan kepercayaan publik dalam pelaporan keuangan. Satu respon adalah meningkatkan regulasi, termasuk standar akuntansi baru seperti yang baru saja dibahas. Namun perilaku etis oleh akuntan dan auditor juga diperlukan karena banyak akuntan yang dirancang atau setidaknya tahu tentang berbagai penyimpangan pelaporan. Juga laporan keuangan perusahaan yang terlibat disertifikasi oleh auditor mereka sesuai dengan GAAP. Tampaknya menyesuaikan dengan GAAP tidak cukup untuk mencegah kegagalan pelaporan keuangan tersebut. Dengan perilaku etis yang dimaksudkan bahwa akuntan dan auditor harus melakukan hal yang benar. Dalam konteks ini berarti bahwa akuntan harus berperilaku dengan integritas dan kemandirian dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan perusahaan dan klien. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu rule based versus principle based accounting standard. Pertimbangan jangka panjang mengarah langsung ke pertanyaan tentang standar akuntansi berbasis aturan dan standar akuntansi berbasis prinsip. Standar akuntansi berbasis aturan berupaya untuk menetapkan aturan terperinci tentang cara menghitung. Alternatif untuk aturan terperinci bagaimanapun adalah untuk standar akuntansi untuk meletakkan prinsip-prinsip umum saja dan mengandalkan penilaian profesional auditor untuk memastikan bahwa penerapan standar tidak menyesatkan. Standar ini memberlakukan aturan untuk konsolidasi entitas kepentingan variabel mengikuti penyalahgunaan oleh Enron atau aturan sebelumnya. Namun aturan baru pada gilirannya diletakkan oleh banyak lembaga keuangan melalui penciptaan catatan kerugian yang diharapkan. Standar berbasis prinsip ini mengkonsolidasi akan mensyaratkan bahwa konsolidasi diperlukan ketika kegagalan untuk melakukannya akan menyesatkan. Jadi jika akuntan atau auditor merasa bahwa leverage keuangan yang berlebihan disamarkan, ia akan menuntut konsolidasi atau setidaknya pengungkapan tambahan yang jelas. Standar akuntansi berbasis prinsip dipandang sebagai cara untuk mencapai hal ini karena aturan terperinci tampaknya tidak berfungsi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeki Leo Sandri. Selanjutnya saya akan membahas pada 1.7 yaitu kompleksitas informasi dalam akuntansi keuangan dan juga pelaporan. Dalam kompleksitas informasi kompleksitas informasi dalam akuntansi keuangan dan juga pelaporan ini seharusnya sekarang menjadi jelas bahwa lingkungan akuntansi sangat kompleks dan juga sangat menantang. Sebenarnya ini rumit karena produk akuntansi tersebut adalah informasi komoditas yang kuat dan juga penting. Alasan utamanya untuk kompleksitas ini adalah tidak adanya konsep ataupun standar akuntansi yang sempurna atau benar, seperti yang sudah dibahas oleh Wira Setia tadi pada bagian 1-2. Selanjutnya, manajer yang harus melaporkan nilai saat ini mungkin akan bereaksi sangat negatif. Mengapa demikian? Manajemen biasanya keberatan dengan dimasukkannya keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan, yang dihasilkan dari perubahan nilai aset dan juga kewajiban dalam laba bersih, dengan alasan bahwa item-item ini akan menyebabkan volatilitas yang berlebihan dalam pendapatan. Dengan tidak mencerminkan kinerja mereka, juga tidak boleh dimasukkan saat mengevaluasi hasil upaya mereka. Argumen ini mungkin akan mementingkan diri sendiri karena
Bagian tugas dari manajemen itu adalah untuk mengantisipasi perubahan nilai dan juga mengambil langkah-langkah untuk melindungi perusahaan dari efek-efek buruk dari perubahan nilai. Misalkan, manajer dapat melindungi nilai terhadap kenaikan harga bahan baku dan juga perubahan suku bunga. Selanjutnya, tentang peran penelitian akuntansi. Pada buku teori akuntansi pasti harus mengacu pada penelitian akuntansi. Banyak yang terkandung dalam jurnal akademik. Ada dua yang saling melengkapi sehingga dapat melihat peran dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap praktik akuntansi. Misalnya, inti dari pendekatan kegunaan keputusan yang mendasarkan kerangka konseptual adalah bahwa investor harus diberikan informasi untuk membantu mereka untuk membuat keputusan investasi yang sangat baik. Yang kedua yaitu tentang meningkatkan pemahaman kita tentang lingkungan akuntansi. Maksudnya itu yang telah diargumenkan oleh dalam penelitian akuntansi tersebut tidak boleh diterima begitu saja. Sebagai contoh, penelitian fundamental ke dalam model penyelesaian konflik, khususnya model teori agensi, telah meningkatkan pemahaman kita tentang kepentingan manajer dalam pelaporan keuangan, juga tentang peran rencana kompensasi eksekutif dalam memotivasi dan mengendalikan operasi manajemen perusahaan. Dengan cara-cara tersebut, di mana rencana tersebut menggunakan informasi akuntansi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya asimetri informasi. Buku ini didasarkan pada ekonomi informasi. Maksudnya itu tema pemersatuan yang secara formal mengakuin bahwa beberapa pihak dalam transaksi bisnis mungkin memiliki keunggulan informasi dibandingkan yang lain, atau mungkin mengambil tindakan yang tidak dapat diobservasi oleh orang lain. Nah, dalam buku ini akan mempertimbangkan dua jenis utama asimetri informasi. Yang pertama yaitu seleksi yang merugikan. Yang pertama adalah seleksi yang merugikan. Maksudnya seleksi yang merugikan ini terjadi karena beberapa orang, seperti manajer perusahaan dan orang dalam lainnya akan memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi saat ini dan juga prospek masa depan perusahaan daripada investor luar. Ada berbagai cara yang digunakan manajer dan juga orang dalam lainnya untuk memanfaatkan informasi mereka dengan mengorbankan orang luar tersebut. Sebagai contoh, seorang manajer dapat berperilaku oportunis dengan membiasakan diri atau mengelola informasi yang dirilis kepada investor, mungkin untuk meningkatkan nilai opsi saham yang mereka miliki. Mereka dapat melakukan penundaan ataupun secara selektif memberikan informasi yang lebih awal pada investor ataupun analisis tertentu. Mungkin orang-orang dalam tersebut termasuk mereka untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan investor biasa. Tipe yang kedua dari asimetri informasi adalah moral hazard, yang muncul ketika salah satu pihak dalam hubungan kontraktual mengambil tindakan yang tidak dapat diobservasi oleh pihak kontraktor lainnya. Bahaya moral ada dalam banyak situasi. Dalam konteks buku ini, moral hazard terjadi karena pemisahan kepemilikan dan juga kontrol yang menjadi ciri sebagian besar dari entitas bisnis yang besar. Materi selanjutnya yaitu tentang masalah dasar teori akuntansi keuangan. Mengingat tidak adanya konsep akuntansi yang sempurna atau benar, ternyata ukuran yang paling berguna dari laba bersih untuk menginformasikan investor yaitu adalah untuk mengontrol seleksi yang merugikan. Maksudnya tidak harus sama dengan ukuran yang terbaik untuk mengukur dan juga memotivasi penata layanan manajer adalah untuk mengendalikan bahaya moral. Minat investor sebaiknya dilayani oleh informasi yang memungkinkan pengambilan keputusan investasi yang lebih baik dan juga pasar modal yang beroperasi lebih baik. Ini akan memberikan suatu keandalan. Akuntansi nilai saat ini memenuhi peran tersebut.
karena akuntansi ini memberikan informasi terkini tentang aset dan juga liabilitas. Dengan begitu kinerja perusahaan di masa yang akan datang, untuk mengurangi kemampuan orang untuk mengambil keuntungan dari perubahan nilai aset dan juga liabilitas. Jadi masalah dasar teori akuntansi keuangan dalam buku ini yaitu bagaimana cara merancang, mengimplementasikan konsep dan juga standar yang paling baik dalam menggabungkan peran menginformasikan investor dan juga mengevaluasi kinerja manajer untuk informasi akuntansi. Materi selanjutnya yaitu tentang peraturan sebagai reaksi terhadap masalah dasar. Peraturan sebagai reaksi terhadap masalah dasar ini ada dua reaksi mendasar terhadap masalah tersebut. Yang pertama yaitu masalah apa? Artinya, mengapa tidak menjaga peraturan seminimal mungkin untuk menyediakan lingkungan yang stabil untuk perdagangan? Juga penyelesaian perselisihan dan juga hukuman karena kesalahan tersebut. Kemudian biarkan kekuatan pasar menentukan beberapa banyak dan juga jenis informasi apa yang harus dihasilkan oleh perusahaan. Kita dapat menganggap investor dan juga pengguna laporan keuangan sebagai peminat informasi dan juga manajer sebagai seorang pemasok. Sama seperti di pasar untuk apel ataupun juga mobil, kekuatan permintaan dan juga penawaran dapat menentukan jumlah yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu adalah beralih ke peraturan untuk melindungi investor dengan alasan bahwa informasi adalah untuk komoditas yang begitu kompleks dan sangat penting sehingga kekuatan pasar saja akan gagal dalam mengendalikan masalah moral hard tersebut dan juga seleksi yang merugikan secara memadai. Ini akan mengarahkan langsung ke peran penetapan standar yang akan dipandang dalam buku ini sebagai bentuk regulasi yang menetapkan konsep dan juga standar akuntansi yang akan diterima secara langsung. Selanjutnya kita masuk pada organisasi buku ini. Kondisi organisasi buku ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kondisi ideal, yang kedua seleksi yang merugikan, yang ketiga tentang bahaya moral, yang keempat tentang pengaturan standar, yang kelima tentang proses pengaturan standar. Yang pertama dilihat dari gambar itu posisi paling kiri yaitu current value based accounting. Itu adalah kondisi ideal. Pada kondisi ideal, sebelum mempertimbangkan masalah yang dimasukkan ke dalam akuntansi dengan asimetri informasi, ada baiknya untuk mempertimbangkan seperti apa akuntansi yang ideal itu. Ini digambarkan pada kotak yang paling kiri, yaitu current value based accounting pada gambar. Yang dimaksud dengan kondisi ideal itu adalah ekonomi di masa arus kas masa depan perusahaan dan juga probabilitasnya yang diketahui. Selain itu, ekonomi memiliki pasar yang sempurna dan juga lengkap atau ekuivalen. Kurangnya pada asimetri informasi dan juga hambatan lain terhadap kerja pasar yang adil dan efisien. Kondisi seperti ini juga disebut sebagai terbaik pertama. Yang selanjutnya itu seleksi yang merugikan. Dapat kita lihat dari gambar yaitu yang pertama ada adverse selection, yang kedua relational investment, dan yang ketiga decision usefulness. Ketiga komponen ini sebagai kerangka kerja. Ini memperkenalkan masalah seleksi yang merugikan. Sebagaimana dibahas dalam bagian 19 tadi, ini adalah masalah komunikasi dari perusahaan ke investor luar. Di sini peran akuntansi adalah untuk menyediakan bidang permainan yang adil, melalui pengungkapan penuh informasi yang berguna, hemat biaya bagi investor dan juga pengguna laporan keuangan yang lainnya.
Selanjutnya yaitu bahaya moral. Pada gambar dapat kita lihat pada 3 bagian bawah, yaitu yang pertama yaitu moral hazard, yang kedua motivate and evaluate manager performance, yang ketiga biases versus sensitive information. 3 kotak bawah ini mewakili 3 komponen pada buku ini. Di sini masalah asimetri informasi adalah bahaya moral yang ditimbulkan dari ketidaktahuan upaya manajer dalam menjalankan perusahaannya. Artinya masalah keputusan manajer adalah memutuskan berapa banyak upaya yang dicurahkan untuk menjalankan perusahaan tersebut atas nama pemegang saham. Karena upaya tersebut tidak dapat diobservasi, maka manajer mungkin akan tergoda untuk melalaikan upaya tersebut. Selanjutnya yaitu pada pengaturan standar, itu dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, itu standar setting. Nah, di situ kita dapat melihat sumber masalah yang paling mendasar dengan lebih jelas, karena nilai saat ini dari aset dan juga liabilitas berpotensi lebih menarik bagi investor daripada biaya historisnya. Karena jika pasar bekerja dengan cukup baik, maka nilai saat ini akan memberikan indikasi terbaik yang tersedia tentang kinerja perusahaan yang akan dapat dilihat di masa yang akan datang, dan juga hasil investasinya. Selanjutnya yaitu proses pengaturan standar. Pada buku ini telah menunjukkan bahwa dalam praktiknya dan juga pengaturan konsep dan juga standar akuntansi memerlukan negosiasi dan kompromi. Nah, buku ini juga memberikan deskripsi singkat tentang struktur badan pengaturan standar akuntansi untuk menunjukkan bagaimana persyaratan ini dioperasionalkan. Nah, di sini ada 2. Yang pertama yaitu Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, yang mana IASB ini didirikan pada tahun 2001 dengan memiliki tanggung jawab yaitu penetapan standar dari badan pendahulunya, yang mana badan pendahulunya itu yaitu Komite Standar Akuntansi Internasional. Badan sebelumnya ini dibuat pada tahun 1973 yang berdasarkan kesepakatan antara badan-badan akuntansi yang berada di Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, dan juga Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB. FASB ini didirikan pada tahun 1973 untuk mengasumsikan dari badan sebelumnya peran penetapan standar yang ada di Amerika Serikat. Ini mirip dengan IASB dan juga FASB yang didukung secara finansial oleh badan pengawas. Ini adalah gambaran secara singkat dari penjelasan pada gambar 1.1 tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk pada 1.13, yaitu tentang relevansi teori akuntansi keuangan terhadap praktik akuntansi. Kerangka kerja yang baru saja dijelaskan menyediakan cara untuk mengatur studi tentang teori akuntansi keuangan. Namun, dalam buku ini juga mengakuin kewajiban untuk meyakinkan kita bahwa teori yang relevan dengan praktik akuntansinya. Ini dicapai dengan 2 cara utama. Yang pertama, berbagai teori dan penelitian yang mendasari akuntansi keuangan. Dijelaskan dalam bahasa yang sangat sederhana. Relevansinya ditunjukkan melalui berbagai referensi untuk praktik akuntansi. Sketsa dalam praktik sketsa yang menggambarkan teori lebih eksplisit tersebar di seluruh buku. Selain itu, buku ini memuat banyak contoh di mana standar akuntansi dijelaskan dan dievaluasi secara kritis. Selain memungkinkan kita mempelajari beberapa isi dari standar ini, pendekatan kedua yaitu menunjukkan relevansi adalah melalui masalah penugasan. Upaya yang terkonsentrasi telah dilakukan untuk memilih bahan masalah yang relevan untuk menggambarkan, memotivasi, dan memperluas konsep. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joni Hidayat. Kepada Joni, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai akuntansi dalam kondisi ideal, yang mana terdiri dari yang pertama overview, yaitu pada akuntansi dalam kondisi ideal ini
kita mempelajari model nilai sekarang, yaitu model ini memberikan sepenuhnya informasi yang relevan bagi penggunanya untuk menentukan membuat keputusan di masa depan. Informasi untuk masa depan itu seperti prospek ekonominya, dividennya, arus kasnya, dan profitabilitasnya. Perhatian pada akuntansi dalam kondisi ideal ini adalah laporan keuangan yang relevan juga harus dapat diandalkan, di mana informasi itu harus dapat dipercaya, yang mana mewakili pada posisi keuangan perusahaan dari hasil operasinya. Masalah dalam akuntansi dalam kondisi ideal ini yaitu di mana nilai pasar aset dan kewajiban dapat berfungsi sebagai tindakan tidak langsung dari nilai sekarangnya. Masalah pada akuntansi dalam kondisi tidak ideal itu di mana diciptakan untuk penilaian aset dan pendapatan untuk pengukuran pendapatannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu the present value model under certainty, di mana model nilai sekarang ini sudah banyak digunakan di bidang ekonomi dan keuangan. Terus dampaknya pada akuntansi ini udah banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Terus dari model nilai sekarang ini yang dimaksud itu arus kas masa depan dan tingkat bunga itu harus diketahui oleh publik. Kondisi inilah yang dimaksud dengan kondisi yang ideal. Tujuan dari model nilai sekarang di bawah kepastian ini adalah untuk menunjukkan bahwa di bawah kondisi ideal dari arus kas masa depan diketahui dengan pasti dan tingkat bunga yang diberikan dalam perekonomian. Proses memastikan arbitrase bahwa nilai pasar dari aset sama dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Nilai pasar dari perusahaan adalah nilai aset keuangan bersih ditambah nilai aset modal. Selanjutnya materi ketiga yaitu the present value model under certainty. Pada model ini yaitu gunanya untuk memperluas model nilai sekarang dengan adanya ketidakpastian. Tujuan dari model nilai sekarang dengan adanya ketidakpastian adalah untuk memperluas model nilai sekarang yang secara formal karena tidak adanya ketidakpastian. Terus dengan keadaan yang ketidakpastian ini diperluas untuk mencakup serangkaian kondisi alamiah yang lengkap dan diketahui oleh publik dengan arus kas masa depan yang diketahui secara kondisional tentang realisasi. Perbedaan utama antara kepastian dan ketidakpastian adalah bahwa diharapkan perusahaan menyadari kebutuhan laba bersih tidak lagi sama di bawah ketidakpastian ini, dan selisihnya disebut laba abnormal. Namun demikian, laporan keuangan berdasarkan nilai sekarang diharapkan terus menjadi relevan dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang relevan didasarkan pada arus kas masa depan yang diharapkan, dan laporan keuangan dapat diandalkan karena nilai-nilai laporan keuangan mewakili arus kas masa depan yang diharapkan dapat diketahui oleh publik. Baiklah, materi berikutnya yang keempat yaitu tentang example of present value accounting, di mana ada 4 bagian. Yang pertama ada embedded value, yang kedua ada reserve recognition accounting, yang ketiga ada critic of reserve recognition accounting, dan yang terakhir ada summary of reserve recognition accounting. Yang pertama embedded value, yaitu pada saat ini mungkin dilihat bahwa dunia nyata saat ini tidak ditandai oleh kondisi yang ideal. Sebagai contoh, dari beberapa kompleksitas akuntansi nilai sekarang ketika kondisi ideal tidak berlaku. Selanjutnya, yang kedua yaitu reserve recognition accounting. Untuk lebih menggambarkan akuntansi nilai sekarang, yaitu dipertimbangkan dengan mempertimbangkan akuntansi pengakuan cadangan untuk perusahaan minyak dan gas. Selanjutnya, critic of recognition RRA, yang dimana kritik ini berisi beberapa ketentuan untuk mengurangi keandalan. Seperti disebutkan yang tadi, hanya cadangan yang terbukti yang bisa dimasukkan. Misalnya harga minyak dan gas rata-rata untuk tahun itu digunakan daripada harga yang diharapkan ketika cadangan diangkat dan dijual.
dan tingkat bunga ditetapkan 10%. Namun ketentuan ini mengurangi relevansi karena sejauh mana nilai sekarang yang dihasilkan memprediksi arus kas masa depan dan risikonya jadi berkurang. Jadi sementara RRA lebih relevan daripada biaya historis cadangan terbukti yang mana itu sama sekali tidak relevan. RRA ini merupakan informasi yang relevan yang harus diberikan kepada investor. Informasi nilai sekarang sangat sesuai dengan model nilai sekarang teoritis di bawah ketidakpastian. Namun jika digali lebih dalam, masalah estimasi yang serius akan terungkap. Contohnya seperti perusahaan minyak dan gas tadi yang beroperasi di bawah kondisi ideal yang disusunkan oleh model teoritis. Akibatnya informasi cadangan kehilangan keandalan, sebagaimana dibuktikan oleh kebutuhan untuk revisi tahunan yang substansial dan kemungkinan bias karena memperoleh relevansi. Tampaknya perlu untuk menukar dua kualitas informasi yang diinginkan pada RRA ini. Baiklah, berikutnya materi yang kelima yaitu historical cost accounting revisited, yaitu terbagi dua. Yang pertama ada comparison of different measurement base, yang kedua ada conclusion. Yang pertama comparison of different measurement base, yaitu dimana pada saat ini dipertimbangkan pada kondisi ideal yang mengarah ke versi nilai sekarang dari akuntansi nilai saat ini. Sementara pada beberapa tahun belakangan masih menggunakan standar biaya historis, yang mana terdapat masalah volatilitas dan keandalannya. Masalah-masalah ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana akuntansi nilai saat ini menggantikan biaya historis. Akibatnya adanya mempertimbangkan dua basis pengukuran ini dalam kaitannya dengan konsep pentingnya akuntansi, yaitu ada relevansi dan keandalan. Relevansi dan keandalan adalah karakteristik penting dari informasi akuntansi. Namun, basis pengukuran yang berada menyiratkan pengorbanan yang berbeda. Akuntansi biaya historis relatif dapat diandalkan karena biaya suatu aset atau liabilitas untuk suatu perusahaan biasanya merupakan angka yang dapat diverifikasi yang mana terdapat kurang kesalahan estimasi dan bias daripada perhitungan nilai sekarang. Namun biaya historis ini mungkin rendah relevansinya. Sementara biaya mungkin sama dengan nilai saat ini pada tanggal akuisisinya. Kesesaran ini akan segera hilang karena nilai saat ini berubah seiring waktu. Akibatnya relevansi akuntansi nilai saat ini umumnya lebih dari biaya historis. Tetapi kebutuhan untuk perkiraan ketika kondisi tidak ideal, maka nilai akuntansi saat ini masalahnya terdapat pada keandalannya. Selanjutnya pada pengakuan pendapatan. Pada pengakuan pendapatan, yaitu secara umumnya penilaian aset dan liabilitas saat ini menyiratkan pengakuan pendapatan ketika terjadi perubahan nilai saat ini. Berdasarkan biaya historis, penilaian persediaan pada biaya perolehan dan piutang pada harga jual menyiratkan pengakuan pendapatan ketika persediaan dijual. Dengan demikian, akuntansi nilai saat ini menyiratkan pengakuan pendapatan lebih awal daripada di bawah biaya historis. Selanjutnya, pengakuan lag, yaitu akuntansi nilai saat ini memiliki sedikit pengakuan lag karena perubahan nilai ekonomi diakui pada saat terjadinya. Akuntansi biaya historis memiliki pengakuan lag yang lebih besar. Seperti yang baru ditunjukkan tadi, pendapatan tidak diakui sampai peningkatan nilai persediaan divalidasi, biasanya melalui realisasi sebagai penjualan. Akibatnya, pengakuan pendapatan di bawah biaya historis ketinggalan peningkatan nilai ekonomi persediaannya. Selanjutnya, pencocokan biaya dan pendapatan akhir. Seperti yang telah ditunjukkan tadi, pencocokan terutama terkait dengan akuntansi biaya historis, karena laba bersih di bawah akuntansi biaya historis adalah hasil dari pencocokan realisasi pendapatan dengan biaya untuk menghasilkannya. Hal ini dicapai melalui akrual. Seperti yang kita ketahui, contoh umumnya akrual termasuk piutang dan hutang, penyisian kredit macet dan amortisasi, juga provisi untuk biaya garansi dan lain-lain. Dalam kasus akrual ini, di mana
arus kas memperlancar sehingga dapat mengalokasikan arus kas selama periode untuk yang dihubungkan. Ada sedikit pencocokan dalam akuntansi nilai saat ini karena laba bersih kemudian merupakan penjelasan tentang bagaimana nilai kini aset dan liabilitas telah berubah selama periode tersebut. Pencocokan ini tidak perlu dilakukan karena perubahan nilai dalam aset dan kewajiban didorong oleh kekuatan pasar dan respons perusahaan terhadap kekuatan ini. Selanjutnya ada conclusion, di mana untuk mengatakan bahwa akuntansi biaya historis rendah relevansi, tapi cukup handal juga mengatakan bahwa menunggu sampai bukti objektif tersedia sebelum pengakuan pendapatan. Yang lama-lama biaya historis dalam mengenali perubahan nilai aktiva dan kewajiban, dan bahwa biaya historis adalah proses pencocokannya. Selanjutnya materi yang keenam yaitu the non-existence of true net income, yaitu untuk menyiapkan laporan keuangan yang lengkap berdasarkan nilai saat ini perlu menilai semua aset dan kewajiban perusahaan dengan laba bersih dan menjelaskan perubahan nilai saat ini selama periode tersebut. Namun dengan RRA bahwa masalah muncul ketika mencoba menerapkan pendekatan nilai sekarang bahkan untuk satu jenis aset. Masalah-masalah ini terjadi jika pendekatan tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan yang tepat dan diperluas ke semua aset dan liabilitas lainnya. Masalah mendasar adalah kurangnya probabilitas keadaan objektif. Dengan probabilitas objektif, nilai sekarang dari aset dan liabilitas mencerminkan dengan benar ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Karena nilai sekarang memperhitungkan semua kemungkinan kejadian di masa depan dan probabilitasnya. Dalam hal ini, informasi akuntansi benar-benar relevan sebagai pendapatan ekonomi serta dapat diandalkan. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu conclusion to accounting under ideal condition, di mana ini adalah kesimpulan dari materi bab 2 ini, yaitu tentang akuntansi di bawah kondisi yang ideal, yang dimana akuntan saat ini membuat laporan keuangan lebih bermanfaat seperti harus relevan dan dapat diandalkan untuk para penggunanya, dimana laporan keuangan ini juga yang mana harus kas masa depannya dan tingkat bunganya diketahui oleh publik yang disebut sebagai kondisi yang ideal. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas pada bab ketiga, yaitu pada kegunaan keputusan atau decision usefulness. Baiklah, sekian dari presentasi video dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.